Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim, ya Hanan ya Manan ya Salam, ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya semakin kuat, semakin sehat, semakin kaya, semakin banyak uang, banyak duit, banyak aset, semakin sejahtera, semakin mulia, semakin dermawan, semakin bermanfaat, yang setiap waktu, setiap saat vibrasi syukur makmurnya ya berkelimpahannya semakin naik, semakin tinggi, sehingga panjenengan semua atas apa yang menjadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian bisa hadir dalam kehidupan panjenengan semua dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik Bapak Ibu, kita jumpa lagi di giat rutin Zoom meeting malam Rebo ya. Setiap Selasa malam Rebo kita rutin Zoom meeting ya. Seperti itu. Setelah giat sholawat nariyah ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud mengajari atau meminteri tidak ya. Mohon izin, kami hanya ingin berbagi saja ya berdasarkan pengalaman pribadi, juga pengalaman dari teman-teman ya, sharing-sharing tukar pikiran seperti itu. Perihal apa ya, konsen kami, dakwah kami adalah dakwah bagaimana Bapak Ibu dan teman-teman kita yang usia 40 sampai 60 tahun ini ya, yang saya katakan 20 tahun terakhir, andai kita dikasih waktu sampai umur 60 tahun ya, mungkin ada yang sudah 50, ya tinggal waktu 10 tahun lagi, ya kita bisa bebas dari amanah, bebas dari hutang piutang apalagi riba. Karena urusan hutang ini sampai akhirat. Jadi konsen kami, ya minta izin kepada guru-guru kami, kita dakwahkan ini. Ayo, ya. Dengan apa? Dengan eh, pola atau model sederhana, yakni ayolah Bapak Ibu berhenti mencari jalan keluar. Ya, selama ini mungkin panjenengan dihadapkan pada masalah utang-piutang riba dan juga masalah turunannya. Karena kalau sudah riba itu nantang Gusti Allah, ya pasti masalahnya banyak. Ya kekeluargaan, kesehatan. Nah, nah selama ini banyak yang kemudian mencari-cari cara ya keluar dirinya. Sampai apa? Syariat-syariat dasar aja ditinggalkan. Seperti sholatnya yuk keburu-buru, wudhunya yuk ngawur, ya kan? Nah, ibadah-ibadah secara sehat fundamentalnya ditinggalkan. Kenapa? Karena emosi semoga bisa mendapatkan solusi jalan keluar atas masalahnya. Padahal jalan itu sejatinya ada di dalam diri panjenengan masing-masing. Nah, maka Bapak Ibu tidak bosan mengingatkan, polanya sangat sederhana. Ya, MKSO, mekanisme kuantum sukses otomatis. Jadi, Bapak Ibu kita itu lahir pelocot itu sudah menjadi magnet uang, magnet rezeki. Sebenarnya kata menjadi magnet uang, magnet rezeki itu sudah itu keliru karena kita lahir pelocot itu sudah jadi magnet uang, magnet rezeki. Allah sudah program. Program itu namanya program taat, program takwa. Dalilnya apa? Ya dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3 jelas ya. Kalau kita di dalam ketaatan, ketakwaan di program itu, di jalur itu ya, kita pasti akan selalu mendapati solusi, mendapati rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau selama ini kita itu dirundung masalah ya, tidak berkesudahan karena kita keluar dari jalur tersebut.
Ya, seperti itu. Nah, itu yang harus dipahami Bapak Ibu. Nah, maka MKSO ini polanya sederhana sebenarnya, yakni apa? Yakni pertama tobatan nasuha dengan 4 variabelnya. Ya, yang kedua apa? Yang kedua yakni muhasabah dengan 4 variabelnya. Yang ketiga adalah ubah cara berpikir dan juga cara berperasaan. Yang keempat, jaga vibrasi syukur makmur berlimpah. Nah, ini selalu saya sampaikan ulang-ulang di awal Bapak Ibu supaya dipahami, supaya masuk pikiran bawah sadar panjenengan, ya, seperti itu. Nah, Zoom kali ini Bapak Ibu efektif saja, ya, seperti biasa, ya. Dari 3 pilihan tadi, ya, pilihan polling yang pertama adalah step by step lunas amanah yang nilainya kurang dari 100 juta rupiah. Ini bisa juga relevan untuk yang punya hutang antara 100 sampai 1 miliar, ya, seperti itu. Yang kedua, cara menarik uang atau kemakmuran atau bahkan menagih hutang dengan ilmu vibrasi, kesadaran dan juga telepati. Wah, ini ilmu apa, Ustadz itu? Ya, ini ilmunya Gusti Allah ya, bukan ilmu aneh-aneh ya, enggak. Ya. Yang ketiga, saya kasih pilihan keajaiban Tobatan Nasuha, poin yang keempat, yakni membangun hubungan baik dan mengembalikan hak orang lain yang terambil atau terikut. Nah, dari hasil polling ini ya paling banyak ini yang pertama ya, step by step atau langkah demi langkah ya orang yang punya amanah kurang dari 100 juta. Namun sebelumnya begini Bapak Ibu, saya sampaikan tolong panjenengan simak lagi video saya penjelasan tentang pemetaan jumlah utang. Jadi ada 3, utang di bawah 100 juta, utang antara 100 juta sampai 1 miliar, dan hutang di atas 1 miliar. Itu karakternya beda-beda, perlakuannya juga beda-beda, pendekatannya juga beda-beda, pendekatan masalahnya. Nah, saya ambil poin paling fundamental Bapak Ibu. Dari 3 jenis pemetaan ini, jujur saja nih, yang paling cepat selesai itu rata-rata malah yang hutang di atas 1 miliar. Cepat selesai. Daripada yang di bawah 100 juta. Ya, atau antara 100 sampai 1 miliar. Kenapa? Karena orang-orang yang mereka punya utang di atas 1 miliar, biasanya mereka sudah punya cara berpikir ya yang memang konstruktif, cara berpikir yang baik. Di antaranya adalah mereka bukan tipe orang pengeluh. Orang pengeluh ini biasanya karakter pengeluh ini ya mengeluh pada kondisi, menyalahkan orang, masalah dan ini dimiliki oleh orang yang punya hutang di bawah 100 juta. Makanya kadang Bapak Ibu, saya sampaikan, untuk menyelesaikan hutang di bawah 100 juta, banyak itu bukan hal teknis. Bukan, tapi non teknis. Non teknis itu begini, yang diperbaiki itu adalah aspek-aspek spiritual, pengembangan diri, yang kemudian saya sederhanakan di MKSO itu poin ketiga. Ubah cara berpikir dan ubah cara berperasaannya. Nah, maka kalau panjangan punya hutang di bawah 100 juta, fundamentalnya itu adalah terima dulu, sadari dulu, tenang dulu kalau panjenengan punya utang. Orang yang punya utang di bawah 100 juta, rata-rata mereka adalah orang yang belum punya penghasilan yang rutin. Kenapa belum punya penghasilan yang rutin? Ya biasanya belum bekerja. Ya. Kemudian mereka juga orang tukang mengeluh. Saya yakin ya, orang-orang yang punya hutang di bawah 100 juta, mereka suka mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, sehingga tidak bisa melihat potensi dirinya. Secara syariat juga amburadul, ya. Ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu, karena kalau teknis itu gampang, Bapak Ibu, gampang. Maka kemudian saya sering sampaikan, kalau panjenengan punya hutang di bawah 100 juta, ini juga bisa relevan kepada jenengan yang punya hutang 1 miliar ke bawah ya.
Ayo sadar, update keahlian, ya teknis, ilmu teknisnya diupdate dan diupgrade. Kemudian update dan upgrade cara berpikir dan cara berperasaan. Itu fundamental banget. Saya sederhanakan lagi begini. Ini yang saya maaf kata, saya gunakan kata sebel ya. Sebel banget kalau ada orang mengeluh. Mengeluh itu membuat hidup makin peluh. Mengeluh itu emosional. Mengeluh, setiap kata yang diucapkan oleh si pengeluh itu berenergi. Itu terkirim ke alam raya, dibalikan, dikirim lagi, dipantulkan ke kehidupan panjenengan. Sehingga apa? Alhasil, kehidupan panjang panjang itu persis seperti yang dikeluhkan, makin parah. Keahlian berhenti mengeluh itu harus diasah loh. Oke, itu harus diasah. Maka kan saya katakan begini, Bapak Ibu dan teman-teman. Hidup makmur, hidup kaya, hidup sehat, hidup berlimpah, hidup miskin, hidup sakit-sakitan, itu hanya tentang keahlian menyemai benih pikiran dan perasaan. Kalau panjenengan sering menyemai benih pikiran dan perasaan kekurangan, ketidakmampuan, ya, ketidakbisaan, ya itu yang akan hadir. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, itu akan hadir. Dalilnya apa? Allah seperti persangkaan hambanya, Bapak Ibu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak merubah apa yang ada dalam dirinya. Apanya? Cara berpikirnya, cara berperasaannya, yang kemudian saya rangkum menjadi tiga hal. Mindsetnya, keahliannya, dan juga apa? Vibrasinya. Pak Rusmianto, misalkan saya tanya begini. Kan kebanyakan orang begini, Pak ya. Ke kiai minta doa, minta zikir, minta amalan. Ya kan? Ada yang dibaca 1000, 2000, 300, wah macem-macem lah. Nggak penting itunya. Tapi yang penting adalah ketika panjenengan melakukan doa zikir amalan tersebut, ya, rasa apa yang muncul, vibrasi apa yang muncul, yang mendominasi. Apakah vibrasi tidak mampu, tidak bisa, vibrasi fakir? Jika itu yang muncul, ya tambah parah. Makanya banyak, aku sudah sholawat dan sebagainya, kok hidupku tambah parah? Karena panjenengan sendiri yang menariknya. Lagi, sedekah. Sedekah, harapannya dikembalikan 70 kali lipat. Begini, sedekah ikhlas tidak ikhlas itu pasti dibalas. Ya. Kalau orang bersedekah, berpikir dan berperasaan agar dikembalikan lagi, lebih banyak lagi, berarti apa? Vibrasinya, rasanya, energinya, miskin dong, tidak mampu dong. Tapi kalau ketika pandangan sedekah, berbagi, kalau Kiai Madura biasa bilang loss, hanya mengharap ridho Allah. Ketika sedekah itu berbagi rasa, aku ini mampu, aku ini sugi, aku ini kaya, aku ini berkecukupan, maka itulah yang akan melipat gandakan. Maka apa? Saya berulang kali sampaikan bahwa uang itu energi. Oke. Nah, ini yang harus diperbaiki dulu Bapak Ibu. Sebenarnya ini berlaku juga untuk orang yang punya utang berapapun lah, mulai kurang dari 100 juta, 100 juta sampai 1 miliar maupun di atas 1 miliar. Ini pondasinya. Tenang, terima dulu keadaannya, ya. Ojo mengeluh, ojo menyalahkan istri, menyalahkan karyawan, menyalahkan anak, makin parah hidupnya. Maka tobat, ya. Tobat dari hal-hal yang mungkin kelihatan sepele. Selama ini menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Corona disalahkan. Pasangan disalahkan, pasar disalahkan, pasar sepi, penjual tidak ada.
Maka kan saya sampaikan materi itu diulang-ulang. Seni menerima keadaan. Itu terima dulu. Selanjutnya apa? Kalau fundamentalnya ini sudah kuat, sudah benar, panjenengan berhenti mengeluh, berhenti menyalahkan, lebih banyak bersyukur, mengucapkan hal-hal yang ingin panjenengan hadirkan dalam kehidupan panjenengan. Teknisnya nanti enak. Saya sederhanakan begini, Bapak Ibu. Utang dipikir mumet. Betul ya, Pak Rusmianto ya? Utang dipikir mumet, jenengan stres. Orang stres, emosinya resisten. Kerja ndak enak, disenggol sedikit ngamukan, betul ya? Yang dagang mukanya cemberut, karismanya hilang, rezeki makin jauh ndak? Makin jauh, Pak. Utang dipikir stres, pekerjaan ndak beres, energi turun, vibrasi turun, rezeki jauh. Utang ndak usah dipikir, tapi harus dibayar. Entengin pikiran. Terima, ia punya hutang. Dalam fase dasar, ganti kata hutang dengan kata amanah. Itu rasa atau vibrasi syukur makmurnya langsung berubah saat itu juga. Panjenengan ubah kata hutang piutang jadi amanah. Oh ya, aku ini dikasih amanah, berarti aku orang mampu dong. Aku orang dipercaya. Itu dulu digeser. Kalau itu enak, pikiran enak, jenengan kerja enak. Dagang melayani orang juga enak, senyumnya, karismanya, cahayanya, vibrasinya terasa. Ini. Nah, ini fundamental, ya. Sembari hal-hal spiritual diperbaiki. Ya, simak lagi materi Tobatan Naswa dan Muhasabah. Karena Bapak Ibu banyak loh yang mendapatkan keajaiban lunas hutang, padahal baru fase Tobatan Nasuha, kemudian muhasabah dia minta maaf ke anak, ke istri, ke mertua, ke teman kantornya, ke bosnya. Selama ini negatif sama teman kantornya, sama teman kerja, sekedar minta maaf, ternyata langsung terbuka rezekinya itu. Langsung dikasih proyek sama temennya. Kayak bisa dipahami ya. Yang berikutnya apa? Ya, saya sering sekali kurang suka kalau ada orang, aku sekedar untuk makan aja nggak bisa gitu. Aku sekedar untuk, wih, itu, maka ada yang mengatakan gini, dengkulmu itu seharga 1 miliar. Kalau saya nggak seironis itu, kadang kalau saya sampaikan gini, orang datang minta modal, yaudah jarimu tak potong aja. 1 biji tak hargai 5 juta, tak bayar cash. Mau nggak kira-kira? Yaudah mau, Ustaz. Lah iya. Terus bagaimana menstimulasi? Kalau panjangan merasa mengaku tidak bisa apa-apa, tidak punya kerjaan, sakjane males itu ya. Tidak mau menggali potensi diri. Karena apa? Banyak mengeluh, banyak menyalahkan. Maka selanjutnya apa? Perhatikan 3 kalimat ini. Mulai dari 3 kalimat tanya ini. Panjenengan punya apa? Panjenengan bisa apa? Apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut? Contoh, bisa masak. Mulailah promosi jualan masakan. Pak Rusmianto mungkin punya keahlian nukang, ya. Mulailah dari nukang. Punya keahlian bersih-bersih, ya. Bawa alat pembersih, pergi ke komplek residen, tawari jasa bersih-bersih mungkin. Jangan jauh-jauh dari faks sekarang Anda ini, keahlian sekarang Anda ini. Sekali lagi, panjenengan punya apa, bisa apa yang bisa panjenengan lakukan saat ini dengan apa yang panjenengan punya dan bisa tersebut. Mulai dari situ. Setelah itu, pelan-pelan diupdate, diupgrade. Kalau saya perumpamaan sering ya, dari awalnya mungkin tukang olah. Kalau tukang bangunan itu ada tukang olah ya, tukang nyampur. Belajar jadi tukang apa tukang nata batanya. Nanti lama-lama punya target jadi mandor. Itu loh yang saya maksud berupdate dan upgrade keahlian.
Jadi kalau keahliannya masih sama, tidak ada peningkatan. Cara berpikirnya masih sama, ilmu rasanya masih sama, maka masalahnya masih lama. Oke ya. Kemudian apa lagi yang paling penting ya kalau mau selesai hutang di bawah 100 juta nih ya. Janganlah jual aset kalau kalau di bawah 100 juta ini kan masalah teknis banget sebenarnya ya. Fundamentalnya non teknis ya. Jangan sampai lah jual-jual. Kalau yang 1 miliar ke atas ya mungkin jual alat-alat produksi yang tidak terlalu menghasilkan satu produk nggak masalah. Ya, simak lagi lah pemetaan garis besar hutang 100 juta, 100 juta sampai 1 miliar dan 1 miliar ke atas. Saya ingin sampaikan gini Bapak Ibu, kalau panjangan punya hutang di bawah 100 juta, ya, seharusnya itu kurang dari 3 bulan itu kelar. Kalau belum kelar, berarti memang kesadaran panjang untuk mengupdate cara berpikir, mengupdate keahlian, dan ilmu vibrasi, rasa ilmu batin, ilmu ngerasa nih, ilmu ngebatinnya jenengan, itu nggak naik. Orang merasa miskin, dia sudah miskin sebelum kemiskinan itu datang sesungguhnya. Ini tentang ilmu rasa saja. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah, seperti itu. Itu fundamentalnya. Saya baca dulu chat yang sudah masuk. Ustadz, waktunya sebentar banget, kadang tahu-tahu selesai. Maka yang sebentar itu dimanfaatkan Bapak Ibu. Saya dalam pengajian, dalam seminar, ngasih hukum dan sebagainya, singkat, padat, jelas. Karena otak manusia itu resisten. Ya, yang penting langkah demi langkah. Ya, satu atau dua hal saja yang panjangan tangkap. Misalkan Pak Rusmianto menangkap tadi ada 1 2 poin yang matching atau cocok dengan keadaan Pak Rusmianto dan bisa langsung dilakukan tindakan, yuk jenengan bisa out dari Zoom ini nggak masalah. Saya dalam workshop seminar pun gitu. Kalau saya sampaikan kepada peserta, kalau di tengah-tengah panjangan menemukan, aha, oh ini dia puzzle, oh ini dia yang harus saya perbaiki, keluar dari ruangan nggak masalah, langsung jadi tindakan nyata. Oke, ya, seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Kalau Anda punya utang di bawah 100 juta, ya. Saya ingin sampaikan gini Bapak Ibu. Investasi terbaik adalah investasi leher ke atas. Belajar, belajar keahlian baru, belajar cara berpikir yang baru, belajar cara berperasaan yang baru. Itu yang harus diasah. Panjangan geser sedikit saja, kehidupan langsung ajaib. Ya. Praktisnya bagaimana? Kan tidak bosan-bosan saya ingatkan Bapak Ibu setiap malam mau tidur itu doa zikir amalan. Dan juga poin utama kalau mau tidur itu ya, kita memaafkan kesalahan orang ke kita dan kita lupakan kebaikan kita ke orang. Kemudian apa? Kalau mau tidur itu mikirin yang enak-enak, ngebayangin yang enak-enak ya. Ini kurang lebih 10 menit lagi ya. Nah, karena ketika mau tidur, gelombang alfa theta secara alami. Dulu Bapak Ibu saya bayar puluhan juta, bahkan ratusan juta belajar hipnosis dan sebagainya. Harus pakai ini dan sebagainya. Sudahlah, saya turun ke akar-akar. Paling mudah kita bikin hidup kita itu adalah ketika mau tidur. Mau tidur secara alami, gelombang otak ini turun. Alfa ke theta. Nah, ketika panjenengan sayu-sayu ngantuk-ngantuk gini mau tidur, tidak hanya pas malam loh ya, mungkin siang mau tidur siang, ya. Panjenengan mikirin yang jelek-jelek, utang susah dibayar, cicilan belum bayar, ketakutan, kekhawatiran, itu yang akan hadir Bapak Ibu. Maka kalau mau tidur rasa ngantuk, mikirin yang enak-enak. Wah, enak, masuk rekening 10 juta, closing jualan produk setiap hari profit 100 juta. Pikirin, kalau ada pikiran yang nabrak, alah model koyo mundol, mau dapat uang dari mana?
Biarin saja lewat-lewat. Nanti lama-lama terasah, ya. Itu, itu pekerjaan utama kalau mau tidur. Saya bilang sama istri saya, kalau papa mau tidur itu ya tidurnya papa kerja. Karena ketika mau tidur saya senyum-senyum, mikirin yang enak-enak, dapat duit, dapat uang, wis pokoknya yang enak-enak dipikirin, ya. Nanti terkirim ke alam raya, ke semesta itu terkirim Bapak Ibu, dikembalikanlah ke kita. Maka kalau malam mau tidur Bapak Ibu, saya sering katakan berulang-ulang, ya. Jangan masuk ke rumah dengan sisa-sisa tenaga, sisa kasih sayang, sisa energi, sisa cinta dari luar tadi. Jangan masuk ke rumah wudhu, salam, hadir utuh, sadar penuh cinta totali untuk keluarga. Kalau ada masalah saya kasih terapi bila kan, sering saya sampaikan. Dan jangan sampai masalah masuk rumah. Ngomong tuh sama batu di luar atau ditulis masalahnya kemudian dibuang atau dibakar. Kalau saya bisa ngomong sama batu, ngomong, masalah, aku mau tidur, aku mau senang-senang sama anak istriku. Kamu besok tak pikir lagi, tak buang tuh, beres. Jangan sampai energi itu masuk ke dalam rumah. Termasuk rumah dijadiin media atau tempat gibah gitu. Kalau yang ke rumah itu aneh, kamu mau ngapa ke sini? Mau gibah gunjing orang tuh sana di pojok di bawah pohon bambu sana itu. Jangan masuk ke rumah kalau mau gunjing itu, menggibah itu. Energinya jelek, ya, ngerti ya? Nah, itu mau tidur. Maka ya Allah saya tidak bosan-bosan di grup kan. Ayo mau tidur dibaca dari awal sampai akhir. Doa zikir amalan ya al-muluk apa dan semuanya dibaca tetapi dengan rasa apa? Sadar utuh, sadar penuh kembali kepada Gusti Allah. Kita ini wayang dalangnya Gusti Allah. Bukan ngamalin doa misalkan doa Nabi Sulaiman Robbi firli wahablimul ya minta kekayaan tapi apa rasanya ini rasa kurang rasa kere rasa miskin yuk Allah seperti persangan hambanya yang narik sampean yuk sampean sendiri akan mendapati kehidupan itu ya nah itu mau tidur oke ya maka saya tidak bosan-bosan itu kemudian bangun tidur itu kerjanya fokusnya dua saja syukur dan buat komitmen pada diri untuk apa? Untuk tidak tidak menjolimin orang lain dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Artinya apa? Berbagi. Wis lah, saya kurang ini, kurang cocok ketika ada pembahas tentang mohon maaf ya, sedekah itu nanti dilipat-lipat sudah lah. Sedekah ikhlas dan ikhlas itu dibalas. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan, kalau panjenengan sedekah, jenengan berbagi, tapi rasanya adalah rasa tidak mampu, panjangan semakin terpuruk. Ya, itu kuncinya. Nah, yang kemudian orang kenal dengan nama ilmu vibrasi. Jadi yang penting itu vibrasinya. Ketika panjenengan mengamalkan doa zikir amalan, lunas hutang piutang amanah, ya. Yang penting vibrasinya. Oke. Yang terakhir, bagaimana lunas hutang 100 juta, ya. Kalau panjenengan dagang, ya faktor teknisnya diperhatikan. Pelayanannya. Jangan gini, oh dagang baca Al-Ikhlas 100 kali, tapi cuma di lisan saja. Ya. Melayani orang mukanya butek. Lah, iya toh. Kerja juga gitu. Nah, nah, ini yang kemudian kalau dalam tingkatan ilmu yang lebih tinggi saya katakan minta petunjuk kepada Gusti Allah sebelum tidur nanti akan diberikan kecondongan hati untuk ngapain. Kalau sudah tiba-tiba ada rasa kayaknya dagang cilok 1-2 jam menarik deh setelah pulang kantor. Lakukan saja. Otak kirinya dikasih makan nih. Secara hitung-hitungan memang tidak masuk. Utangnya 100 juta. Bakso 2 jam dapat untung 50.000. Lumayan buat beli belas. Secara akal pikiran tidak masuk loh ya. Tapi ternyata sebenarnya kalau panjangan ikuti rasa itu, ya higher self-nya itu diikuti. Ternyata nanti pas keliling jualan bakso ketemu sama bos. Ditawari, wah baksonya enak mas. Saya punya ruko nganggur.
Kalau jenengan mau dagang di sana wis, nggak usah bagi hasil wis, supaya yang penting rukonya saya itu nanti dirawat wis. Sering kejadian kayak gitu Bapak Ibu. Jadi jangan 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 langsung menjustifikasi di awal. Ya, yang punya utang 100 juta ini kadang Allah sudah kasih kecondongan, udah ada tanda tanya nih. Ditawari temennya jadi supir, ya kan? Ditolak. Waduh, utangku ini 60 juta ya. Masuk gajiku nyupir dari Bojonegoro ke Solo 1 bulan dikasih 900.000. Oh, sudah skenario berpikir dan perasaan udah jelek dulu nih. Padahal kalau diterima dilanjutin, istiqomah, ternyata di jalan ketemu bos nawarin bisnis atau nawarin peluang. Oke, jadi patahkan tuh. Ini fundamentalnya, ya. Update cara berpikir, keahliannya juga diupdate, rasanya juga diupdate. Kalau sudah sudah 40 hari sudah ngikutin di grup, masih suka mengeluh, WA, Ustadz, suami saya ngamuk gini gini gini. Ya, Ustadz, istri saya ngamuk gini gini. Ustadz, bos saya ini gimana supaya bosnya diem? Doa zikir amalan apa? Saya bilang amalan tut. Saya bilang, yang panjenengan sedih yang menarik. Mau tidur ngapa? Ya mau tidur mikirin apa namanya? Nanti bosnya gini, nanti ketemu sama teman di kantor nyebelin gini. Ya itu yang akan hadir. Besok tagihan pinjol 1 juta ndak. Ini belum ada gambaran. Mau gambaran gimana? Mau tidur mikirnya jelek-jelek. Ya ya. Jadi itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sudah 2 menit lagi selesai. Ya, saya sekali lagi tidak bermaksud menggurui ngajari ngeminteri tidak Bapak Ibu. Ya, jadi fokus kami ya adalah ayolah yang merasa usia 40 tahun ya menuju 60 tahun ya. Sisa waktu kita itu ayo kita bebaskan diri dari amanah apalagi riba. Ya kalau udah riba itu udah waduh masalah rumah tangga, masalah kesehatan itu nyerempet-nyerempet semua nauzubillah. Ya, niatin lah, beresin. Fundamentalnya adalah ayo ubah cara berpikir, cara berperasaan dan keahliannya. Ya, terutama yang di bawah 100 juta. Di grup materinya itu diulang-ulang. MKSO, mekanisme kuantum secara otomatis, tobat nasuha, muhasabah, ubah cara berpikir dan perasaan, itu diulang-ulang supaya Pak masuk pikiran bawah sadar. Ya. Pak Rusmianto, Pak Abdurrahman ini umurnya berapa ini? Umur-umur 40 Pak. 40 kan, Oh, umur-umur 40 ini. iya, umur-umur kayak kita ini udah banyak racun. Ini sekarang di meeting nih. Nggih, Pak Rusmianto ngangguk-ngangguk. Oh iya ya bener ya. Aku sering berpikir jelek sama bojoku sama bojo. Nanti 1 jam lagi bisa hilang, Pak. Makanya kan insya Allah mengingatkan ya. Harus dalam kebaikan butuh sabar. Sabar itu bukan hanya dihadapkan pada ujian, tapi juga dalam menjalankan kebaikan. Ya, syariat-syariat fundamental lah. Itu dilakukan dengan sabar. Seperti itu. Saya rasa itu aja, lebih kurangnya mohon maaf ya. Ini sudah mau habis, jadi sekali lagi tiap Selasa malam Rebo itu kita Zoom. Ini nggak sempat tanya jawab ya, mohon maaf kita langsung saja karena tadi saya telat ya, giatnya molor. Ya semoga berkah barokah